Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 1. Halo, perkenalkan nama saya Sylvia Zuyanda. Saya Imelda Sanita Sitorus. Perkenalkan nama saya Namaris Nurtiana Silalahi. Perkenalkan nama saya Jessica Dela Halawa. Perkenalkan nama saya Anggina Friani. Saya Nadia Sinisardi Panjaitan. Halo Kak, selamat sore. Sore. Sebelumnya, perkenalkan kami dari Prodi Teknologi Industri Pertanian kelas B angkatan 22. Nah, di sini kami mau izin mewawancari Kakak mengenai usaha yang Kakak dirikan nih, yaitu Cubeli Rasa. Apakah boleh, Kak? Boleh. Sebelumnya, usaha Cubeli Rasa ini mengenai apa ya, Kak? Cubeli Rasa ini basicnya bergerak di bidang pengolahan hasil pertanian, tapi mostly yang diolah adalah herbal. Oh iya ya, Cubeli Rasa ini namanya lumayan unik nih Kak. Sebelum Cubeli Rasa, apakah ada nama lain selain Cubeli Rasa ini? Usahanya udah cukup lama, tapi karena biasanya kita cuma usaha rumahan aja, waktu itu nggak kepikiran sih buat ngasih nama yang bisa sering dipanggil orang gitu. Cuman karena makin kesini kayaknya usaha itu butuh sesuatu yang mudah diingat ya, jadi top mind buat orang-orang, jadi makanya kita buat Cubeli Rasa official. Usaha Cubeli Rasa Kakak ini udah berdiri sejak kapan ya Kak? Kalau di nama Cubeli Rasa itu officialnya baru 2 tahun, tapi usahanya udah sekitar 10 tahun lalu. Lumayan lama ya Kak. Kalau di usaha Cubeli Rasa ini kan sekarang udah berkembang nih. Nah, mulai awal-awal berkembangnya tuh sejak tahun berapa ya Kak? Awal berkembangnya itu sejak Januari 2021. Oh, udah setahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu. Baik Kak, tadi kan kami udah nanya seputar kapan berdirinya, lalu usaha Kakak ini bergerak dalam bidang apa. Kami juga penasaran nih Kak, alasan kenapa Kakak memilih membuka usaha Cubeli Rasa nih, kenapa ya Kak? Mungkin karena basicnya usaha kita itu usaha rumahan, terus yang diolah itu herbal, lebih ke makanan-makanan jadul gitu sih. Nah, jadi untuk tetap mewarisi makanan-makanan yang dulunya ada dan disukai orang tua gitu. Karena makin kesini kan Gen Z tuh makanannya semakin fast food, micin gitu. Jadi untuk lebih mewarisi aja. Lalu kalau kami boleh tahu, ada nggak Kak filosofi dari nama Cubeli Rasa ini sendiri? Ada sih. Jadi kenapa namanya Cubeli Rasa itu tuh balik lagi tadi karena kita mau mewarisi makanan-makanan herbal orang-orang tua dahulu buat dikenalkan ke Gen Z. Nah, Cubeli Rasa sendiri itu berasal dari bahasa Melayu. Itu dari cubelu dan rasa. Cubelu itu sendiri artinya coba dulu gitu. Karena dia kan makanan herbal. Nah, jadi nggak banyak nih Gen Z yang familiar dengan makanan-makanan kayak gini kan. Jadi dengan adanya nama Cubelu itu jadi sebuah ajakan gitu loh. Gitu sih. Oke Kak, lalu Kak kan ini udah cukup lama ya berkembang usahanya. Ada nggak Kakak memiliki karyawan? Karyawannya ada berapa banyak gitu? Untuk pekerja sendiri ya, karena ini cuman usaha keluarga juga. Jadi yang kerja juga dari lingkungan keluarga kita. Nah, itu sekitar 2 atau 3 orang. Tapi kalau misalnya untuk yang itu yang proses produksi ada di rumah, itu kita produksinya dari Inhu, air mole. Nah, untuk di Pekanbaru sendiri itu kita ada pekerja part time sekitar 3 orang.
Oke Kak, karena tadi kami juga tertarik nih, karyawan Kakak masih dalam jangkauan keluarga. Pasti tentunya ada permasalahan dalam sistem karyawannya, mungkin dalam pekerjaannya. Kalau kami boleh tahu, konfliknya dalam pekerja sesama pekerja sama karyawan itu apa aja ya Kak? Kalau untuk konflik sih mungkin lebih karena ini keluarga, mungkin agak susah untuk kecocokan jam produksi gitu. Karena juga kan dari keluarga kan juga punya pekerjaan lain. Jadi kerja di Cubulur Rasa ini juga sebagai sampingan aja gitu. Paling konfliknya hanya itu sih, untuk kecocokan waktu aja di antara para pekerja gitu. Kalau ada konflik gitu Kak, Kakak sebagai owner gimana cara Kakak menanggapinya, atau solusi dari Kakak atau sesama karyawan, ada nggak solusinya untuk tadi permasalahan-permasalahan tadi? Kami boleh tahu apa aja Kak, atau gimana gitu? Karena juga masih dari lingkup keluarga, itu paling kita buat scheduling. Jadi kan dari 3 orang pekerja itu bisa satu yang off, nanti 2 yang kerja gitu sih perputarannya. Dan misalnya untuk schedule-nya kalau misalnya nggak dapet ya paling kita stop produksi dulu. Nah nanti di produksi selanjutnya baru agak dinaikin gitu jumlah produksinya. Oke Kak, baik Kak, untuk selanjutnya mengenai produk. Nah ini Kak, jenis atau produk dari Cubulur Rasa ini apa aja Kak? Gitu. Oke, kalau jenis pertama itu kan karena tadi base kita herbal ya. Herbal itu ada base produk kita itu ada ting-ting jahe. Nah, itu sendiri permen tapi dengan tambahan jahe. Terus ada wellness shots, itu jamu. Terus ada jejamu, sama jamu cuman bentuknya beda dari wellness shot. Dia jejamu ini lebih ke bubuk. Nah kalau boleh tahu nih Kak, jenis atau produk dari Cubulur Rasa ini apa aja Kak? Kita ada 2 jenis, yang satu base yang herbal, yang kedua ada yang non herbal. Nah kalau yang herbal itu base produk kita ada ting-ting jahe, itu permen tapi ada tambahan jahe. Terus ada 2 jenis jamu, itu ada wellness shot sama jejamu. Nah kalau wellness shots ini yang jamu ready to drink, tapi kalau yang jejamu ini jenis jamu tapi dia yang bubuk. Oh gitu ya Kak. Oke. Gitu. Selanjutnya pertanyaan. Tadi kan udah ditanya tuh Kak mengenai jenisnya. Ini mau nanya Kak mengenai produksinya tuh gimana ya Kak? Produksinya beda-beda juga sih. Nah jadi kita buat periode gitu. Nah per 1 minggu itu biasanya tiap produk beda produksian. Misalnya kalau dalam 1 bulan ada 4 minggu. Minggu pertama itu kita bisa produksi ting-ting jahe dulu. Nah minggu keduanya kita ada produksi yang kerupuk, misalnya ada rengginang. Minggu ketiganya ada buat kerupuk bong jengkol. Nanti minggu keempat ada buat dodol kacang hijau. Nah kalau jamu sendiri itu buatnya opsional juga sih. Bisa setiap minggu kita buat atau bisa kita drop gitu. Karena kan jamu yang ready to drink wellness shots ini nggak tahan lama gitu. Jadi bisa aja per 1 minggu tetap ada produksiannya gitu. Oke, baik Kak. Tadi kan udah ada sistem produksinya. Nah, jadi kalau cara pemasaran Kakak dalam cara pemasaran Kakak dalam memasarkan jualan Kakak ini gimana? Kalau untuk pemasaran produk aku sendiri itu aku ada titip jual di outlet, itu ada di Viera Oleh-oleh. Kebetulan ada 4 cabang di Pekanbaru. Terus di online juga ada di Shopee sama di Tokped. Kemarin ada jual di TikTok juga, tapi kan sekarang udah cut ya gitu kan. Terus ada jual di event-event juga. Lanjut Kak Isyal. Ya Kak, kan tadi udah menceritakan sejarah Kakak dari Cubulur Rasa ini, terus pemasarannya, jenis-jenisnya. Sekarang saya mengenai biaya-biaya yang Kakak keluarkan. Modal awal Kakak berapa ya Kak? Kalau untuk awal di 2 tahun lalu ya, 2 tahun lalu itu produk kita masih yang ting-ting jahe aja, itu modalnya sekitar hanya 1.500.000 per bulannya. Karena kan masih baru kita bawa ke sini ke Pekanbaru. Nah sebelumnya kan jualannya hanya di desa-desa gitu, dan jualannya hanya ada kayak hari-hari besar aja gitu. Oke.
Oke Kak, kalau boleh tahu Kak, keuntungan Kakak ini berapa ya Kak? Bisa per hari atau per bulannya atau per produksinya Kak? Kalau hitungan untuk sekarang, yang penjualan sekarang itu kita per bulan, pendataan penjualannya itu per bulan. Mungkin ini laba ya. Nah, itu satu bulannya sekitar 7 sampai 8 juta satu bulan. Itu belum dipotong sama cash yang lainnya ya, cash flow yang lain, modal dan segala macam. Lalu Kak, kan kalau Kakak buat nih ada bahan-bahannya nih Kak, siapa Kakak ngambil bahannya atau pemasoknya dari siapa ya Kak? Kalau untuk bahan baku sendiri itu kita, kalau yang produk-produk kita ada selain jamu ya, itu dari petani-petani sekitar tempat tinggal kita gitu. Nah, jadi untuk memberdayakan petani juga. Nah, jadi daripada hasil tanamnya ini dijual murah gitu, mending langsung sama kita aja. Daripada diambil tengkulak kan terlalu banyak nanti harganya. Lalu Kak, selama ngambil dari pemasok petani-petani itu ada nggak Kak kendala-kendala yang Kakak ketemui untuk memproduksi Kakak ini? Mungkin juga karena hanya petani-petani sekitar, mungkin miss-nya itu di ketika ada hari-hari besar itu permintaan lumayan banyak gitu. Jadi kalau hanya mengandalkan dari petani, mungkin bahan baku kita kurang. Jadi terbantu lagi dengan kita beli dari pasar. Di distributor pasar kan juga ada jualnya. Oke Kak. Lalu Kak, Kakak produksinya berapa nih Kak per bulan, per hari, dan berapa gitu Kak per bulannya gitu? Ini untuk masing-masing produk. Iya boleh. Kalau untuk ting-ting jahenya itu kita produksinya per 2 minggu. Satu kali produksi itu bisa sekitar 15 kilo. 15 kilo produk jadi. Nah, jadi satu bulan tinggal dikali 2, sekitar 30 kilo ting-ting jahe. Terus kalau misalnya produk lain kayak rengginang itu per 10 harinya itu kita ada buat 200 pack per 10 hari. Jadi tinggal dikali aja. Nah, terus untuk wellness shots-nya itu kita produksinya per minggu. Satu minggu itu kita produksi 100 botol. Kalau yang lain sih menyesuaikan juga ya kondisi pasar gitu. Tapi yang produksian tadi tuh memang yang continuous, yang terus kita produksi sampai sekarang. Wah, banyak kali nih kami dapat informasi menarik tentang usaha Kakak Cubelu Rasa ini. Mungkin dari kami mewawancari Kakak, kedepannya kami akan tahu gimana sih manajemen sumber daya manusia, untuk siapa tahu kami mau membangun usaha juga nih. Bisa jadi Kakak jadi role model kami kedepannya. Sekian Kak yang bisa kami wawancarai Kakak. Semoga harapannya Kakak usaha Kakak ini bisa lebih dikenal lagi, lebih luas lagi, lebih berkembang lagi. Terima kasih Kak atas waktunya juga. Maaf kami sudah mengganggu waktu Kakak. Semoga atas kerjasama Kakak ini kita sama-sama produk Kakak semakin lancar dan kami juga bisa menjadikan Kakak panutan kami ke depannya. terima kasih Kak. Perkenalkan, nama saya Daniel Andrea Trian dari tim Project Kelompok 1. Saya Adrian Dayat, kami dari tim editor Kelompok 1. Saya bekerja sebagai kameramen dan editor di Kelompok 1. Terima kasih telah menonton. Terima kasih sudah menonton video kami. Bye-bye.